Apakah kalian pernah membaca sebuah buku dan kalian mulai bertanya kepada diri sendiri, apa dan kenapa sang pembuat karya memilih topik tersebut? Pertanyaan itu pula muncul di dalam benak saya ketika saya membaca sebuah novel yang memiliki dua dunia yang berbeda, yaitu antara realitas politik dan misteri. Halo semuanya, perkenalkan saya Niko Malisna Pernyaswari. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Bandung dan saya juga merupakan peserta lomba penulis resensi tingkat Kabupaten Karangasem yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem tahun 2026. Kali ini saya akan mengajak kalian mengenal salah satu karya dari Ayu Utami, yaitu Larut. Novel ini bukan hanya membawa kita pada realitas politik Indonesia penghujung masa Orde Baru, tetapi juga membawa kita mengalami misteri, spiritualitas, dan konflik batin yang dialami oleh tokoh-tokoh. Novel Larut merupakan salah satu novel karya Ayu Utami yang dimana diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia pada November tahun 2001. Novel ini memiliki jumlah halaman yaitu 295 halaman. Novel Larut merupakan salah satu novel karya dari Ayu Utami yang diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia pada November tahun 2001. Novel Larut merupakan salah satu kelanjutan dari novel Saman yang dimana novel ini berlatar di penghujung masa Orde Baru. Saman memiliki misi untuk membantu para aktivis dalam melarikan diri dari rezim militer. Hal tersebut dibantu oleh seorang pemuda misterius yang bernama Larut. Larut memiliki latar belakang yang cukup kelam. Namun, di dalam latar belakang cukup kelam, ada rahasia tersembunyi yang tidak bisa dicari hanya dengan sekali pencarian. Di balik tekanan rezim yang sangat tinggi yang dialami oleh Larut, kini Larut juga mengalami tekanan batin yang cukup tinggi. Namun, apakah penyebab Larut mengalami tekanan batin yang sangat tinggi? Diceritakan bahwa Larut memiliki seorang nenek yang bernama Simbah, yang dimana sang nenek tidak bisa mati dan tubuhnya pun seperti mayat hidup. Namun, hal tersebut sangat disayangkan karena sang nenek sangat mencintai Larut. Namun, atas desakan sang ibu, Larut pun mulai menguatkan dirinya untuk melakukan misi tersebut. Sedikit demi sedikit, Larut pun mengetahui rahasia neneknya tersebut. Rahasia tersebut didapat dari sebuah buku kusam yang ditemukan di lemari neneknya. Larut pun tidak sia-sia, walaupun dia mengalami kejadian yang sangat mencekam dan membuatnya mulai merasa ingin menyerah. Anak ini dapat memetik makna bahwa setiap tujuan yang kita lakukan pasti memiliki dua kemungkinan, yaitu gagal dan berhasil. Yang kedua, kita juga harus pantang menyerah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, kita harus selalu siap menghadapi setiap keadaan walaupun keadaan tersebut mencekam. Tak lupa juga saya sebagai presensi memberikan kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku Larut. Kelebihan dari buku Larut yang pertama yaitu tema yang sangat relevan dan menarik bagi para pembaca. Yang kedua, tokoh dan alur cerita mulai bervariasi dan tanpa trik dan mistis membuat alur cerita menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu dampak psikologis tokoh dijelaskan secara mendalam. Selain itu ada juga beberapa kekurangan seperti yang pertama penggunaan bahasa yang cenderung vulgar dan erotis sehingga ini tidak cocok untuk dibaca oleh kalangan di bawah 18 tahun. Saya sebagai presensi tentu akan memberikan rekomendasi kepada para pembaca maupun para pendengar bahwa novel Larut tidak cocok untuk dibaca oleh kalangan remaja ke bawah dan hanya cocok dibaca oleh kalangan dewasa. Hal tersebut karena di dalam cerita Larut terdapat hal-hal yang tidak dapat dicontoh dan sifatnya adalah erotis. Pada akhirnya, sebuah buku bukan hanya tentang cerita yang kita baca, tetapi juga tentang pertanyaan yang tertinggal setelah halaman terakhir tertutup, serta terkadang ia justru meninggalkan sebuah pertanyaan.